Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyajikan materi yang berjudul Alat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya, Nur Aida Rohma Sofi, selanjutnya Ima Septiani, Putri Khairunisa, dan terakhir Zayin Abidah. Alat evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu alat evaluasi tes dan non-tes. Sebelumnya, apa alat evaluasi tes itu? Alat evaluasi tes itu diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai piring yang terbuat dari tanah. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Pengertian tes menurut beberapa ahli. Yang pertama dari ahli Jemari, yaitu salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Yang kedua, menurut Dr. Amirdhen Indrakusuma, dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, ia mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar kemampuan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam alat evaluasi tes. Pertama, tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, testing. Testing merupakan tes yang saat itu dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketiga, teste, yaitu responden yang sedang mengerjakan tes. Yang keempat, tester merupakan orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden atau subjek evaluasi. Bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kita akan bahas yang pertama dulu adalah tes tertulis. Tes tertulis sering disebut juga pensil tes atau paper test. Adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian atau bisa disebut juga sebagai subjektif dan bentuk objektif. Tes tertulis pada umumnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotorik siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu kita akan membahas macam-macam atau bentuk dari tes tertulis. Yang pertama adalah tes uraian atau subjektif. Tes bentuk subjektif adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, simpulkan, dan lain sebagainya. Berdasarkan tingkat kebebasan peserta tes untuk menjawab soal tes uraian, dapat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah tes uraian bebas dan uraian terbuka. Tes uraian bebas merupakan tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes
untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Seperti contoh, menurut Anda bagaimana perkembangan novel di Indonesia? Lalu yang kedua, tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas adalah bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Sebagai contoh, sebutkan unsur-unsur intrinsik novel. Dalam ragam tes uraian terbatas, ada beberapa macam. Yang pertama adalah tipe jawaban melengkapi. Tipe jawaban melengkapi yaitu butir soal yang memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan suatu frasa, angka, atau satu formula. Yang kedua, tipe jawaban singkat, yaitu bentuk soal yang berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frase, satu angka, dan satu formula. Lalu poin yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Secara umum, bentuk tes objektif ada 3. Yang pertama adalah tipe benar-salah atau bisa disebut juga true-false test. Dan yang kedua adalah tipe menjodohkan atau matching. Dan yang ketiga adalah tipe pilihan ganda atau multiple choice. Yang keempat, tipe jawaban singkat, short answer, dan melengkapi atau completion. Lanjut, yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri dengan sesuai pertanyaan atau perintah yang diberikan. Lalu yang terakhir bentuk-bentuk tes adalah tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan atau tes praktek adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Contoh tes dalam bentuk perbuatan adalah misal seperti halnya bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik dan benar. Guru harus menyuruh peserta didik untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan penggunaan komputer yang sesungguhnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu alat evaluasi pembelajaran non-tes. Apa sih pengertian alat evaluasi pembelajaran non-tes itu? Menurut Widyoko dalam Maulia tahun 2013, teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik. Hal tersebut diperoleh dari hasil pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Bentuk-bentuk alat evaluasi pembelajaran non-tes. Bentuk alat evaluasi pembelajaran non-tes dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Dan yang ketiga, skala sikap atau attitude scale. Yang pertama, pengamatan atau observasi adalah salah satu alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, tingkah laku peserta didik pada saat guru menyampaikan pelajaran di kelas, kemudian tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat, atau pada saat terjadi kekosongan pelajaran, dan sebagainya. Tujuan utama observasi. Tujuan utama observasi ada 2. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dengan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya.
terutama kecakapan sosial atau social skills. Karakteristik observasi. Yang pertama, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. Kemudian yang ketiga, praktis penggunaannya. Langkah-langkah menyusun pedoman observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik maupun kepribadiannya. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Bentuk observasi menurut Daryanto. Bentuk observasi menurut Daryanto dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, di mana pengamat melibatkan diri terhadap kegiatan kelompok yang sedang diamati. Kemudian yang kedua, observasi sistemik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Kemudian yang terakhir, observasi eksperimental, yaitu observasi yang terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Bentuk-bentuk evaluasi non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai atau peserta didik tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media, jadi tidak menemui langsung kepada sumbernya. Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas adalah interview yang respondennya bebas untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi aturan-aturan tertentu. Sedangkan interview terpimpin adalah interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan oleh penanya. Tujuan wawancara itu sendiri adalah 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Wawancara memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan wawancara adalah 1. Dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik, sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. 2. Dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. 3. Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kelemahan wawancara diantaranya yaitu 1. Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. 2. Ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. 3. Sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara.
Karena itu perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Langkah-langkah menyusun pedoman wawancara. 1. Merumuskan tujuan wawancara. 2. Membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. 3. Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. 4. Melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. 5. Melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Bentuk-bentuk evaluasi non-tes yang ketiga yaitu skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Berikut ini 3 komponen sikap yang harus diperhatikan dalam mengukur sikap, yaitu 1. Kognisi. Kognisi yaitu berkenaan dengan pengetahuan peserta didik tentang objek. 2. Afeksi, yaitu berkenaan dengan perasaan peserta didik terhadap objek. 3. Konasi, yaitu berkenaan dengan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap objek. Pada proses penilaian sikap, guru harus memilih salah satu model skala sikap. Adapun model-model skala sikap yang biasa digunakan untuk menilai sikap peserta didik terhadap suatu objek antara lain: 1. Menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Menggunakan frekuensi terjadinya atau timbulnya sikap itu, seperti selalu, seringkali, kadang-kadang, pernah, dan tidak pernah. 3. Menggunakan istilah-istilah yang bersifat kualitatif seperti bagus, baik, sedang, dan kurang. Ada juga istilah-istilah lain seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu atau tidak punya pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 4. Menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status atau kedudukan seperti sangat rendah, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dan sangat tinggi. 5. Menggunakan kode bilangan atau huruf seperti selalu diberi kode 5, kadang-kadang diberi kode 4, jarang diberi kode 3, jarang sekali diberi kode 2, dan tidak pernah diberi kode 1. Salah satu model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pernyataan-pernyataan yang positif saja, tetapi memilih juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Langkah-langkah menyusun skala Likert adalah sebagai berikut. 1. Memilih variabel afektif yang akan diukur. 2. Membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang akan diukur. 3. Mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. 4. Menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. 5. Menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. 6. Melakukan uji coba. 7. Membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik. 8. Melaksanakan penilaian. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.